tim KUPP ya, yang saya hormati TKBM Teluk Laut, yang saya hormati Bapak Ibu hadirin para undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, bisa istirahat dulu nggak Ibu? Apa? Bilang istirahat 30 menit. Baik, lanjut. Pada pagi hari ini ada undangan yang diedarkan untuk membahas tentang permasalahan aktivitas bongkar muat dan emas di pelabuhan Teluk Laut yang sudah berlarut-larut, bahkan ada demo. Tapi sangat sayangkan nih, kalau SDA kenapa nggak diundang yang mahasiswa yang demo? Mana kalau SDA? Ada Harusnya diundang semua biar jelas. Oke, saya lanjut. Perlu digarisbawahi dengan dengar baik-baik. Permasalahan pelabuhan antar pulau, antar daerah itu kewenangannya bukan di bupati. Catat, ya. Kewenangannya itu ada di provinsi, bahkan ada di pusat. Terkecuali pelabuhan rakyat, nah itu kewenangannya ada di bupati. Tetapi kalau pelabuhan antar pulau tidak ada kewenangan bupati. Ya. Tetapi di sini karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan menimbulkan keresahan kepada masyarakat Kabupaten Bangkai, maka saya selaku pimpinan daerah punya kewajiban untuk memonitor secara langsung. Kemudian saya akan memberikan kesempatan kepada tim KUPP untuk menjelaskan tentang pemindahan bongkar muat dari Teluk Laut ke pelabuhan Tangkian. Yang kedua, jangan berdasarkan surat dari Dinas Perhubungan, karena itu hari ini saya nyatakan dicabut. Kepala dinas tidak berhak membuat surat, apalagi ditujukan kepada dirjen. Yang berhak menandatangani itu adalah kepala daerah. Mana boleh itu berdasarkan aturan. Mana boleh ada kepala dinas bisa menjual sama-sama. Catat tuh. Jadi jangan jadikan dasar. Oleh sebab itu kami ingin penjelasan apa yang mendasari sehingga terjadinya pemindahan bongkar muat dari Teluk Laut ke pelabuhan Tangkian. Ya. Saya persilakan. Karena Bapak yang menyurat ke Bapak punya dirjen. Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati Bangkai, yang saya hormati Bapak Kapolda Kabupaten Bangkai, yang saya hormati Bapak Ibu yang sempat hadir dalam hal kegiatan berkemas dari Pelabuhan Bung ke Pelabuhan Tangkian. Rencana pemindahan kegiatan operasional PT Kemas dari Pelabuhan Bung ke Pelabuhan Tangkian dengan pertimbangan kami: satu, konsep rencana induk pelabuhan RIP Pelabuhan Tangkian yang disusun tahun 2002 telah mendapatkan persetujuan
teknis dari Direktur Kepelabuhanan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, serta menempatkan pembangunan fasilitas pelabuhan tangkian serta rencana zonasi pelabuhan tangkian diperuntukkan untuk kegiatan bongkar muat PT Kemas Mineral Kargo serta fasilitas pelabuhan lainnya. Poin 2, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2023 yang merupakan perubahan dari PM 62 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja kantor unit penyelenggara pelabuhan menetapkan tangkian menjadi salah satu dari wilayah kerja kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Luwu yang dalam hierarki pelabuhan merupakan pelabuhan pengumpul serta keseimbangan dengan rencana induk pelabuhan nasional atau RPN dan memiliki fungsi sebagai penyangga pelabuhan utama dalam mendukung arah kebijakan pengelolaan fungsi kepelabuhanan yang tertuang dalam Tatanan Kepelabuhanan Nasional. Poin 3, kegiatan bongkar muat PT Kemas di wilayah kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Luwu dilaksanakan oleh 4 perusahaan pelayaran nasional. 2 perusahaan pelayaran melaksanakan kegiatan di pelabuhan Luwu, yakni PT Tanto dan PT Mentari Mas Multimoda. Sementara PT Meratus Lane dan PT Salon Pasifik Indonesia melaksanakan kegiatan di Pelabuhan Tangkian. Peningkatan kegiatan operasional di Pelabuhan Luwu berdampak pada ketersediaan fasilitas pendukung pelayanan kapal dan barang. Yang di saat bersamaan Pelabuhan Luwu juga melaksanakan fungsi pelayanan embarkasi dan debarkasi penumpang pada kapal penumpang yang berada di antaranya kapal penumpang tol laut merupakan referensi program Presiden Republik Indonesia. Poin 4, sebagai pelabuhan yang memiliki karakteristik khusus untuk alur masuk sepi, Pelabuhan Luwu juga masuk dalam kategori pelabuhan yang memiliki tingkat risiko tinggi serta rintangan pada alur masuk pelabuhan, khususnya bagi kapal bertonase besar. Hal ini ditandai dengan terjadinya beberapa insiden tumpukan dan kandas saat masuk atau keluar Pelabuhan Luwu, sehingga Kementerian Perhubungan meningkatkan status perairan Luwu dari perairan pandu luar biasa menjadi perairan wajib pandu kelas 2 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 79 Tahun 2023. Poin 5, bahwa arah pengembangan pelabuhan juga mengakomodir kegiatan komersial oleh penyelenggara pelabuhan pada pelabuhan potensial guna peningkatan layanan kepelabuhanan yang berdampak pada perkembangan wilayah sekitar serta untuk memaksimalkan peningkatan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari sektor jasa kepelabuhanan, salah satunya yang saat ini dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP), PT Pelabuhan Cipta Nusantara Indonesia (PCNI) di Pelabuhan Tangkian yang melaksanakan perjanjian pemanfaatan barang milik negara dengan Kementerian Perhubungan (CQ), Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berupa sewa lapangan penumpukan Pelabuhan Tangkian. Solusi terkait dampak pemindahan aktivitas bongkar muat PT Kemas Pelabuhan. Sebentar. Solusinya adalah dulu. Itu dasarnya kan. Jadi buat teman-teman yang bersangkut paut dengan urusan pemindahan, jadi dasarnya itu tadi ada 4 poin. Ya, 4 poin itulah yang mendasari sehingga keinginan dari
Dirjen Perhubungan Laut untuk memindahkan pelabuhan Teluk Lalong, bongkar muat peti kemas Teluk Lalong ke pelabuhan Tangkian. Begitu kan? Siap. Nah, jadi itu alasan. Jadi kalau kita pemerintah daerah itu tidak punya hak, karena itu hak sepenuhnya ada di Dirjen Laut, karena ini pelabuhan angkutan antar daerah, antar pulau, atau pelabuhan yang lebih besar. Jadi itu yang mendasari. Nah, kemudian apakah sudah dilakukan pemikiran sosialisasi terhadap orang-orang yang bekerja di sana? Kalau ada tadi baca solusi, lanjutkan apa solusi? Poin 1, menjadi lapangan penumpukan pelabuhan Luwu sebagai depo peti kemas dalam kota untuk menampung peti kemas dari pelabuhan Tangkian yang diangkut menuju kota Luwu di malam hari. Selanjutnya, pekerjaan pemuatan pembongkaran peti kemas di dalam pelabuhan yang sebelumnya dilaksanakan oleh pemilik barang serta bagian buruh toko akan dilaksanakan oleh TKBM Teluk Lalong. Poin 2, berkoordinasi dengan pembina TKBM yang membidangi ketenagakerjaan dan kelembagaan operasi berkaitan dengan sistem pembagian kerja bongkar muat peti kemas yang sebelumnya dilaksanakan di Pelabuhan Luwu. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kantor penyelenggara pelabuhan kelas 2 Luwu merencanakan pemindahan aktivitas pelayanan operasional peti kemas dari Pelabuhan Luwu ke Pelabuhan Tangkian. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maksudnya dibongkar di Tangkian, terus disimpan di Lalong. Maksudnya? Hah? Ya, siap. Di depo di Luwu. Deponya di mana? Di pelabuhan di Luwu. Pelabuhan mana? Pelabuhan Teluk Lalong. Jadi dari sana dibawa lagi ke Teluk Lalong. Iya, tapi ada jam-jamnya malam hari. Lagi koordinasi dengan dinas perhubungan pukul 22.00 sampai 06.00. Terus sewanya mana? Siapa yang bayar? Tunggu dulu. Pertanyaan saya, selama ini setelah tadi kan ada dua tadi, ada dua di Tangkian, ada dua di Teluk Lalong. Selama ini dari Teluk Lalong itu barang itu dibongkar di mana? Di Teluk Lalong Bukan, dari Pelabuhan Tangkian. langsung di toko-toko, Pak. Oke, sekarang dirubah dari Tangkian bawa dulu ke Teluk Lalong. Teluk Lalong. Sekarang pertanyaannya, sewanya siapa yang bayar? Kalau Anda dua kali bongkar? Ada PBM di situ, Pak, ada pemilik, Pak. Bukan, itu duitnya ini siapa yang bayar? Dari pemilik, Pak. Pemilik itu siapa? Yang punya barang. Berarti naik dong harganya. Kalau naik harganya artinya Anda membebani masyarakat, karena yang bayar masyarakat. Tidak ada toko bayar, mana ada yang bayar. Yang seharusnya mereka satu kali bongkar, sekarang bapak Teluk Lalong dibongkar lagi. Yang harusnya harganya 100 ini keluar, bisa jadi 150 karena dua kali bongkar. Terus yang dibebani sama toko, bukan mau toko rugi, harga naik, rakyat yang akan menderita membayar ini. Inflasi lagi. Paham nggak maksudnya? Jadi, Pak, dari posisi dari Pelabuhan Tangkian, Pak, yang dibongkar. Nanti dibongkar pada saat di depo Pelabuhan Luwu, Pak. Sekarang ada kenaikan harga tidak dari perubahan. Anda kan ketika turun dari kapal, kan dibongkar oleh buruh Tangkian. Bayarkan buruhnya, Siap. kemudian diangkut pakai mobil ini, bongkar lagi ke Teluk Lalong. Bayar lagi buruhnya kan? Atau free? Bayar. Nah, berarti dua kali bongkar. Pertama kan nilai harga satu kontainer. Tidak, Pak. Yang benar. Kajiannya itu bagaimana? Apa alasan sehingga tidak menaikkan harga? Kajiannya seperti apa? Karena dibebani pada perusahaan pelayaran, Pak. Perusahaan pelayaran
kepada 500 ton tuh. Siap. Kira-kira yang punya kontainer naik harga nggak di 500 ton tuh? Tidak Pak. Undang mereka, kita rapat. Saya mau tanya mereka 500 ton tuh yang punya perusahaan kapal. Kebetulan ada hadir mereka Pak. Mana? Ada. Bapak punya kapal? Dari pelayaran kantor Pak, kita mau kesebagian. Kalau Pak Luis ini bukan yang punya kapal setahu saya. Bapak itu adalah bongkar optik. Apa? Perusahaan pelayaran dan BBM. Apa sih? Perusahaan bongkar muat itu? BBM. Yang saya tanya yang punya kapal. Yang punya Oh, itu. kesempatan di sini saya sebagai kepala cabang Pak. Ah, Yang punya kapal di Surabaya. iya. Tapi kalau selama ini seperti 100 Pak, itu harga antara 100 dan 100 itu beda Pak. Karena 100 bongkar. Sekarang turun tangkian satu kontainer berapa? Kalau itu kita sesuaikan dengan harga 100 Pak. Karena 100 sekarang Tidak sekarang ini berapa? sama Pak. Iya berapa? 1.600.000 Pak. Hah? 1.600.000. 1.600.000 ya? Nanti bongkar lagi tangkian tetap 1.600.000. Sama. Yakin tuh? Yang ukuran itu kapal Pak. Hah? Kapalnya yang berkurang. Jadi posisi sekarang kan udah ada Surabaya posisinya sama Pak. Posisinya harganya sama sampai itu. Tidak ada sekarang yang berbeda antara tangkian dan bahkan muatan yang turun di tangkian itu Pak. Karena tidak sedikit orang yang mengeluh Ya. bongkar muat di Luwu itu mahal. Bahkan ada orang yang berbongkar di Gorontalo dan berbongkar di Palu saking mahalnya. Karena kalau di Luwu itu kan menyangkut tarif upah buruh Pak. Kalau upah buruh yang bongkar dari kontainer itu di Luwu itu 962.500 Pak. Sedangkan di daerah Gorontalo dan Palu itu hanya 200.000. Apanya? Bongkar yang dari kontainer ke gudang. Itu perbedaannya, salah satu perbedaan Pak. Kalau kita sekarang posisi bongkar di bagian dengan upah bongkarnya 100, bongkar di Luwu itu 962.500. Upah bongkar kontainer ke gudang Pak. Terus Nah, apa terakhir mobil? Nah, kalau di Luwu juga sama posisinya Pak. Itu kalau di Luwu itu ada pelayaran. Malaysia ini Pak. apanya? Kapal. Jadi kalau dari Surabaya Sekarang ini kita muat itu dari Surabaya, bongkar di tangkian, pembayarannya 1.600.000. itu untuk OPT-nya Pak. Ongkos bongkar dari kapal ke depo Pak. Terus kemudian ada lagi ini pemuatan. Pertama di sana ada kendaraan, Ya, dibawa dulu ke Lalong. iya, Habis di Lalong dibongkar lagi pakai burung, iya, ya kan? Kan 2 kali bongkar ya, 2 kali bongkar, 2 kali muat. iya. Sekarang Yang seharusnya dari tangkian langsung ke toko, sekarang dibongkar dulu. Dari segi waktunya bertambah, dari seginya ini bertambah, kok sewanya tidak bertambah, itu gimana logikanya? Gimana? begini Pak, maksudnya yang dimaksud mungkin oleh KUPT itu barang yang dari tangkian masuk depo untuk memberi pekerjaan kepada pihak yang berlaku Pak. Iya, saya tahu itu solusi supaya orang malam ini tetap bekerja. Persoalannya bukan di situ. Persoalannya ketika harga naik, yang bayar itu adalah rakyat, bukan toko. Betul, betul Pak. Mana ada toko mau rugi? Iya, betul. Yang rugi adalah rakyat, karena yang seharusnya kemarin 100 rupiah gua ini, karena 2 kali bongkar maka jadi 150 rupiah. Situ masalahnya. Makanya kita lihat urgensinya ini apa. Kalau posisi Kalau memang kita tidak punya hak terhadap pelabuhan, tetapi ini karena menyangkut halayak banyak yang ada di situ, harus ada solusinya. Solusinya apa? Tapi kalau solusi bongkar muat dan tangkian masuk lagi ke Lalong, itu nggak masuk di dalam akal pikiran, tapi nggak tahu sampai ahli ekonomi. Kalau begini, lihat naik harga, izin Pak, begini Pak. Selama ini kan ada barang Pak, satu kontainer itu pemiliknya banyak Pak. Jadi dalam satu kontainer namanya LCL Pak. Jadi itu banyak barang masuk di terminal Pak. Yang sekarang dikerjakan oleh tenaga kerja dari ekspedisi masing-masing Pak.
pekerjaan itu yang mungkin kita akan berikan di sana tetap dikerjakan oleh tenaga kerja dari terminal Pak. Dan itu sekarang berjalan ada Pak. Yang dari tangkian masuk dulu ke depo Pak. Itu barang pemiliknya banyak orang Pak. Satu kontainer dan mungkin ada 5-6 orang Pak. Baginya di depo Pak. Prakteknya sekarang ada Pak. Kecuali barang pabrik yang satu pemilik satu kontainer itu satu pemiliknya itu kita langsung ke gudang Pak. Sekarang bongkar muat dari kapal ke dengan dari di dalam lalu sama Pak, upahnya Sama. Jadi dari kapal di tangkian itu dari kapal turun ke depo dengan di Terowongan dari kapal turun ke depo sama upahnya sama Pak. Iya, artinya ada 2 kali pembayaran dalam Betul. sama dalam satu barang yang sama. Betul. Terus nggak naik harganya itu dari mana? Jadi itu disubsidi oleh pelayaran Pak. Disubsidi oleh pelayaran. Ya, sampai sekarang begitu Pak. Jadi contohnya tadi seperti saya bilang kalau dari Surabaya ke Lumbuk itu serat kapalnya 4 juta Pak. Dari Surabaya ke Tangkian itu serat kapalnya 3 juta Pak. Itu yang sekarang berjalan Pak. Jadi untuk diakumulasi sampai kepada pemilik barang itu sama harga Pak. Bahkan ada barang yang dimuat di Tangkian, dibongkar di Tangkian, ada yang dibongkar dulu pada satu pemilik Pak. Kurang yakin saya. Tapi faktanya itu ada Pak. Beratus punya harga dengan tato beda Pak, bisa dicek Pak. Ini perdebatan Harusnya tidak boleh beda. Ini pelayaran harus sama kan? Masa ada 100 beda, tato beda, atau sama beda ya? Pak, beda. Itu kenapa harus beda? Karena posisi pelabuhan Pak. Kalau kita umpamanya harganya sama Pak, pasti customer itu akan mau semuanya dulu Pak. Bukan ini kan jadi sama semuanya bongkar di Tangkian. Iya. Kalau di bawah itu kok bisa sama? Harus kalau berbeda harusnya sama dong. Faktanya begini Pak, kalau kita bongkar di Tangkian Pak, itu seperti tadi saya bilang. Lebih murah mana? Sekarang pertanyaan lebih murah bongkar di Tangkian atau lebih murah dibongkar di Lorong? Kalau dia jatuh sampai di Lumbuk itu sama harga Pak. Karena faktanya kalau bongkar di Tangkian Pak itu ocean freight dari 100 itu cuma 3 juta Pak. Tapi kalau bongkar di Lumbuk Temas sama Tanto itu 4 juta Pak. Bongkar Beda harga Pak, beda. Karena yang 100 itu dia subsidi untuk terakhir dari Tangkian ke Lumbuk Pak. Izin Pak dari perusahaan dari Mas Moli Moda, Ah, kami bukan agen, tapi kami merupakan cabang langsung. oke. Kalau saya lihat dari solusi daripada KUPP itu ada pembengkakan biaya. Saya mohon maaf. Ini gimana ini? Tuh. Oke, lanjut. Ya, karena dari Tangkian kita sudah bayar biaya OPP, ada dulu di KPM. Masuk lagi ke Lalu. pelabuhan dulu, Ah. kita bayar PKPM untuk jasa pembongkaran. Nah, jasa pembongkaran itu dibawa ke trek bawa ke gudang. Di gudang itu akan dibongkar karena Bu, PKPM dulu. Ibu, bapak, ibu udah jelaskan logikanya memang seperti itu. Cuma Ko Luis saja yang bilang tidak akan terjadi pembengkakan. Makanya kita tanya Ko Luis, dari mana uangnya kalau tidak terjadi pembengkakan? Semua itu tetap akan kita tagih. Iya, itu logikanya memang seperti itu. Namanya 2 kali bongkar, 2 kali kerja, nggak mungkin kan naik. Memang betul Pak. Kalau umpamanya seperti yang Ibu Nini bilang itu, dia kan selama ini belum pernah kerja di Tangkian Pak. Tapi yang praktek kita kerja di Tangkian Pak, itu posisi barang dari Tangkian ke Lumbuk Pak. Untuk barang LCL ini yang saya bilang tadi kan LCL. LCL itu sama Pak. Benar kok, benar. Tidak ada bedanya Pak. Oh maaf kok, kalau dari Tangkian langsung bongkar ke ekspedisi yang membongkar dulu ekspedisi. Iya. Tapi mohon maaf, TKPM nggak bisa membongkar karena dia melengkap ke KUPP sebagai klub sama. Makanya Bu Nini, sebentar Bu Nini, saya jelaskan. Di dalam pelabuhan itu Bu Nini, itu ada dibagi 3 komponen dalam aturan. Itu stevedoring, carbodoring, dan decathlon teleponi. Decathlon teleponi itu adalah pekerjaan TKPM Bu. Betul. Yang seharusnya bukan ekspedisi yang kerja, tapi TKPM Bu. Itu yang paham itu aturannya Bu. Jadi TKPM itu mengerjakan pekerjaan itu decathlon teleponi. Decathlon teleponi itu dia di cover barang itu di dalam. Ko Luis, Iya Pak. dengar dulu. Iya. Ini yang seharusnya sama
biayanya itu ditanggung oleh yang punya kapal kan gitu kan? Iya, kalau sekarang bukan tangkian Pak, berarti secara tidak langsung kapal itu yang subsidi untuk pelayarannya Pak. Mau nggak yang punya kapal? Prakteknya begini Pak, sekarang 100 punya harga dengan tanto itu beda. Bedanya kenapa? Karena tanto bongkar itu 100 bongkarnya di tangkian itu ada kena biaya terakhir dari tangkian keluar itu dipotong Pak. Murahan mana? Kalau posisi sekarang murahan 500 Pak. Oh. Murahan 500 Pak. Bisa dicek Pak, bisa dicek. Orang mau 500 sama orang mau ditangkap sekarang itu bahkan 500 lebih murah Pak. Kok bisa sekarang dia jual bongkar? Karena pelayaran yang mensubsidi tracking frame-nya Pak, ocean frame. Jadi kalau untuk mengenai itu saya rasa sekarang ini kan ada posisi 2 pelayaran di tangkian Pak dan 2 pelayaran di hulu. Dan pada prinsipnya tangkian itu sekarang punya volume harga itu Pak dengan bongkar lebih banyak dari di hulu Pak. Bisa dicek Pak. Datanya ada di pelabuhan. Oke, nanti kita cek. Iya. Sekarang saya kasih kesempatan untuk TKB yang terlalu. Silakan. Itu mic belakang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bupati Banggai, unsur Forkopimda yang sempat hadir pada pagi hari ini. Terima kasih. Kami dari TKB Terlalu, kapasitas saya Pak Bupati sebagai penasihat TKB Terlalu. Jadi saya sebagai penasihat sangat berterima kasih Pak Bupati bisa mengambil langkah untuk mengambil permasalahan aktivitas bongkar muat peti kemas di pelabuhan. Tentunya kami dalam hal ini merupakan kecemasan buat TKB Terlalu. Selama ini ada isu yang berkembang bahwa aktivitas bongkar muat dari pelabuhan lalu akan dipindah ke tangkian. Ini merupakan suatu kekhawatiran buat kami sebagai TKB. Kenapa saya tidak khawatir Pak Bupati? Di sini kami mempunyai anggota 615 orang. Ya, itu sudah di bawah saya Pak. Pak PP, kita maaf Bapak kemarin sampaikan orang sekian ya. Kami bisa 615 Pak. Di luar cadangan, itu harus Bapak pahami juga. Di sana mereka mempunyai anak dan istri. Ya, anak-anak semua sementara sekolah Pak. Dan yang lain kuliah. Tentunya dalam hal ini, bila mana yang dipindahkan, efeknya ke keluarga ini PKB pasti ini bagaimana Pak? Ya, saya kira semua kita paham ya. Kita paham yang hadir di tempat ini semua punya hati. Ya, bagaimana bila mana sakit atau dipindahkan? Tentunya para anggota TKB itu apa yang mereka kerja? Ya, itu dulu yang berdasar Pak. Always ya, saya minta maaf ya. Kedua, yang akan saya sampaikan di sini, ini 1.600.000 sekian dari Pak Polisi. Kami terima ini pun tinggal 650.000 per kontainer Pak. Ini siapa yang potong? Makanya kita butuh penjelasan hari ini. Berapa? 650.000 per kontainer. 650.000 Pak. Jadi imannya 950.000. Ya supaya kita tahu bersama ya pada pagi hari ini. Ya, sabar dulu Pak. Ya, kita ngomong. Iya. Ya, supaya kasih kesempatan dulu kita. Supaya kita sama-sama ya. Gitu. Saya kira barangkali, ya, upah buruh kita bertemu sangat kecil sekali Pak. Ya, ada 150.000 Pak dibanding 20 per kontainer berapa yang dapat di situ? Saya kira barangkali dengan upaya begitu ini tolong dipikirkan Pak nasib para penduduk TKB yang terlalu Pak. Ya, saya kira barangkali ini merupakan juga kebanggaan buat kami sebagai TKB kepolisian di sini. Ya, ini hormat Pak buat Bapak kesempatan di sini supaya Bapak juga bisa tahu teman kami. Ya, saya kira di sini Pak jangan sampai minta maaf ini Pak kita semua di sini. Jangan sampai cuma ada kebutuhan pengusaha yang ini bagaimana ya? Menguasai ini, lalu kita harus para ke sana, tanpa memikirkan yang
nasib TKBM terpengaruh. Dengan orang sekian tadi Pak, kita pindah menjadi apa mereka ini? Ya, saya mau tanya dulu, kita butuh jawab kali ini. Supaya jelas. Ya. Saya kira Pak KUPP juga mengeluarkan surat kebijakan berdasarkan surat dari Kepala Dinas Perhubungan ini apa? Apa tidak ada Pak Bupati kalau di sini? Soalnya Pak Bupati menentukan kebijakan di daerah ini, Pak. Kan Kepala Dinas Perhubungan. Ya, sudah itu sudah dikeluarkan. Ada lagi? Ya, mohon izin Pak Bupati tambah sedikit. Meluruskan saja apa yang disampaikan dari BPKP tadi Polres. Memang benar bahwasannya itu nama saya Ali Fitri Tamolo, sekretaris TKBM. Memang tarif itu 1.600.000 sama. Pihak Tangkian begitu juga dengan kita yang ada di Lampung. Namun kemudian yang disampaikan tadi ke kita itu 250, selebihnya itu ke PBN 950. Kalau diikuti secara regulasi seperti itu, dalam regulasi itu diatur minimal TKBM 50%, PBN itu 40%. Otomatis kalau dia 50-50 saja dari 1.600.000 kita bagi 2 saja, itu 50-50. Kalau regulasi mengatur itu 55% untuk TKBM, 45% itu untuk PBN. Tapi realitas yang terjadi bukan seperti itu. Makanya yang dikatakan tadi oleh pihak Polres bahwasanya itu pihak pelayaran yang tanggung bukan dari pihak pelayaran. Dari hasil tadi itu dana yang kemudian diambil memang benar 1.600.000, cuman trayek yang nanti dibawa kemari otomatis itu satu pintu jalurnya trackingnya dan akan naik semua pihak mau dibawa dari Tangkian keluar itu biaya ongkos trek itu akan naik lagi. Ini ada pengusaha juga di samping juga apa tuh nasihat kita, dia sebagai pengusaha juga dan ada datanya ada kenaikan di bulan Agustus. Iya, kalau kenaikan itu logika itu sudah pasti naik karena 2 kali bongkar. Cuma menurut Pak Luis bahwa ini akan ditanggung oleh yang punya kapal. Makanya saya pengen dengar yang punya kapal itu benar ini ditanggung. Jangan sampai sudah terjadi baru tugas kapal bilang kita tidak bertanggung jawab. Ya makanya di sini kan tidak ada yang punya kapal. Nah, terus yang solusi yang ditawarkan oleh pihak KUPP tadi, dibawa ke depo dulu. Memang secara regulasi yang mengerjakan itu delivery adalah pihak PPBM, cuma sebatas dalam wilayah pelabuhan. Tetapi keluarnya ini itu ada transport yang mengerjakan itu. Iya pasti. Dan kalau itu kemudian kita cuma dikasih solusi ambil pekerjaan itu yang melakukan itu, yang mengerjakan untuk bawa ke pulau itu kan transport lagi, otomatis 2 kali biaya. Makanya seperti Ibu Mimi tadi sampaikan, kalau biaya membengkak otomatis dari pihak pertokohan akan menaikkan harga barang. Harga barang yang untuk menutupi transportasi tadi ataupun biaya buruh, pemilik toko akan menaikkan harga barang. Dampaknya kemana? Masyarakat. Ini dari masyarakat akan naik. Tidak, kita sudah contohkan tadi. Tapi kok harus bilang ini ditanggung yang punya kapal semuanya. Makanya Pak, solusi yang ditawarkan tadi sangat tidak rasional. Sekarang kalau memang kemudian secara regulasi yang mengatur kalau mau dipindahkan ke sana ke Tangkian 4 perusahaan yang dikerjakan secara regulasi yang bekerja di situ harus TKBM penuh. Karena memang satu pelabuhan yang TKBM yang bekerja mau tidak ketika masyarakat di Tangkian itu kita keluarkan untuk mereka tidak bekerja yang selama ini mereka sudah menikmati pekerjaan itu kita pikirkan pasti mereka tidak mau mereka punya lapangan pekerjaan di sana masa kita tidak mau kasih pekerjaan. Kalau secara regulasi memang TKBM yang mengerjakan itu cuma kan kita tidak di sana 2 di sini 2 dan berimbang jalan seperti biasa. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke KUPP. Silakan. Karena Bapak yang punya keinginan untuk memindahkan ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin Pak Bupati, saya mungkin sedikit ke belakang tadi Pak terkait yang solusi supaya mungkin agak lebih jelas Pak. Izin Pak. Baik, silakan. Terkait yang tadi Pak, ketika
kegiatan bongkar muat biru tidak ada lagi Pak, tapi sudah terpusat di Tangkian, otomatis kegiatan di penumpukan biru tidak ada lagi Pak, karena semuanya kegiatan bongkar kontainer sudah berpusat di Tangkian. Terus kegiatan selama ini Pak yang jalan di Biru ini Pak, kita belum memiliki depo kontainer Pak. Jadi fungsi dari lapangan. Jadi nggak nyambung. Tadi kalau bilang udah pindah ke laut. Sebentar Pak, maksudnya. Lanjut. Selama ini Pak kan belum punya depo kontainer, sehingga kegiatan bongkar, stripping, bongkar dan muat dari dalam kontainer Pak dilaksanakan di lapangan penumpukan yang terjadi di Tangkian dan terjadi pula di Lumuk itu Pak. Jadi yang tadi disampaikan untuk solusi, ketika bongkarnya sudah di Tangkian semua, untuk kontainer atau muatan yang dibongkar di Lumuk difasilitasi dengan menjadikan pelabuhan Luwuk lapangan penumpukannya sebagai depo dulu Pak, sambil menunggu kalau misalnya ada depo yang akan dibangun di Kabupaten Bangka atau di Luwuk misalnya Pak. Jadi barang yang akan dibongkar di Luwuk saja Pak, yang akan ditransitkan di pelabuhan Luwuk di Lalong untuk dibongkar. Selama ini Pak, kegiatan itu dilakukan oleh pemilik barangnya langsung, pemilik toko dari luar bawa kayu kelapa Pak, langsung muat di situ. Sementara ini kegiatan yang ada di pelabuhan, seharusnya kegiatan yang dilakukan di pelabuhan dilaksanakan penuh oleh TKBM Pak. Itu Pak yang akan dialihkan. Kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan oleh guru atau pemilik toko atau pemilik barang langsung dilaksanakan oleh TKBM yang volume pekerjaannya berkurang yang saya maksudkan tadi Pak, karena seyogianya Pak kegiatan di Luwuk masih ada Pak, karena masih ada kapal kargo dan lain-lain yang berpindah, hanya 2 perusahaan pelayaran yang melaksanakan peti kemas. Izin Pak Bupati. Oke, paham saya. Sekarang sudahkah Anda melakukan sosialisasi terhadap buruh TKBM Teluk Lalong dengan solusi-solusi yang Anda tawarkan? Siap Pak Bupati. Untuk solusi itu Pak sudah dilakukan per hari ini sudah 4 kali Pak. 2 kali dihadiri oleh TKBM Teluk Lalong Pak, 2 kalinya mereka tidak hadir untuk membahas solusi ini Pak. Ada undangan, ada dokumentasi, ada berita acara. Izin Pak Bupati. Oke. Terus jadi hari karena kami tidak tahu Pak alasannya apa Pak, undangannya terkirim diterima juga tapi tidak bersedia. Jadi kami juga terbatas Pak ruang untuk berkomunikasi untuk menjabarkan solusi ini. Oke, jadi gini, sesuai dengan surat dari Pak Dirjen Hubungan Laut bahwa solusi pemindahan yang pertama Anda akan melakukan sosialisasi terhadap TKBM Teluk Lalong. Itu 1. Sesudah itu Anda diperintahkan untuk melakukan penyampaian kepada forum pemindahan. Ya, saya berharap nanti lakukan lagi sosialisasi. Tolong semua teman-teman dari Teluk Lalong hadir, mendengarkan, menanya, kemudian mencari apa solusi terbaik terhadap kegiatan ini. Ya, hadir. Jangan tidak hadir. Kalau Anda tidak hadir, Anda salah. Ya, kapan mau dilakukan sosialisasi kembali? Ini ada mereka, saya minta mereka hadir. Kapan? Hari Senin Pak. Oke, hari Senin ya. Mau di mana? Dilaksanakan? Izin Pak, kalau misalnya bisa di sini Pak. Boleh, di sini saya pinjamkan tempat hari Senin. Jadi semua teman-teman dari Teluk Lalong hadir, dicari apa solusi terbaik. Di awal saya sudah katakan kami tidak punya hak terhadap pelabuhan. Yang punya hak itu adalah KUPP, Dirjen Laut. Alasannya tadi 4 poin yang sudah disampaikan, tidak ada satupun ada dalam tidak ada. Ya, tetapi karena ini menyangkut hajat di orang banyak, kita tidak mau terjadi pengangguran baru, kita tidak ingin terjadi kemiskinan baru di daerah ini, makanya kita cari win-win solution. Ya, nanti dari win-win solution itu apa yang disepakati, apa yang tidak disepakati laporkan ke kami, sehingga kami sama-sama akan mencari solusi yang terbaik. Ya, saya pikir cukup pertemuan hari ini. Ada pertanyaan? Nah, silakan.
Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya perwakilan dari mahasiswa bernama Ari Ramu yang melihat yang sempat aksi juga pada saat kemarin terkait problem yang ada tentang pelabuhan. Izin Pak Bupati dan seluruh yang terhormat di ruang ini, yang kami lihat bahwa proses pemindahan ini, yang pertama Pak Bupati izin, memang kita hanya melihat mereka mengupayakan untuk kepentingan investor. Kenapa kami berasumsi begitu? Karena dengan adanya dua PT Kemas yang masih ada di Pelabuhan Lu, itu akan ditarik oleh bagian karena di sana sudah ada kerjasama antara PT BCNI dengan pihak OPP. Kita melihat lagi bagaimana jalannya perbedaan ini. Yang pertama ini didasari oleh surat dari Dinas Perhubungan. Makanya kemarin juga kita sempat aksi di Dinas Perhubungan, tetapi tidak dihadiri oleh. Tadi di awal Anda belum datang kan? Oh iya. Suratnya itu udah tarik. Oh siap. Karena itu bukan kewenangan dari koordinasi. Jadi lupakan itu. Ya. Jadi sudah saya paham apa yang Anda maksud. Nanti tolong hadir pada hari Senin. Ya, pada saat KUPP melakukan sosialisasi. Karena dasarnya tadi itu 4. Mau saya bacakan lagi atau bisa baca sendiri? Atau ini nanti baca sendiri, pelajari sendiri. Nanti dipelajari, ditanyakan, kemudian saya minta hari Senin lakukan sosialisasi tempat ini. Nanti dibantu oleh kita nggak bantu ya, mau fasilitasi kita, tetapi ini adalah KUPP. Dicari solusi terbaiknya. Apa yang menjadi pertanyaan silakan ditanyakan. Nanti saya mohon kepada KUPP dilaporkan ke kami apa hasil pertemuan pada hari Senin nanti. Ya, baik, terima kasih atas kehadirannya. Untuk sementara masih seperti biasa, ya. Jadi belum ada pemindahan sambil kita mencari solusi yang terbaik. Ya, tolong diingat teman-teman dari KUPP, sampaikan ke Pak Dirjen, kami dari pemerintah daerah bukan menghalangi terhadap apa yang menjadi program dari Dirjen Perhubungan Laut, tetapi karena ini menyangkut masyarakat Kabupaten Banggai, kami tidak ingin terjadi konflik horizontal sesama anak-anak Banggai, makanya itu kami fasilitasi. Ya, itu yang perlu dipahami. Kalau kami tidak punya kepentingan apa-apa, apa yang menjadi program dari Perhubungan Laut pasti kita dukung. Karena itu dalam rangka pengembangan Kabupaten Banggai ke depan. Tetapi harus dicari solusi terbaik kepada teman-teman yang ada di TKBM Teluk Langon. Kalau misalnya masih ada 1-2 hal yang belum mendapatkan solusi, laporkan ke kami. Mudah-mudahan kita akan mencoba memberikan solusi terbaik terhadap pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas kehadirannya. Bapak-bapak dari Perhubungan ada yang disampaikan? Pas, Pak Gajari. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Bupati, rekan Forkopimda, Pak Hadi, asisten, dan hadirin yang mohon maaf tidak saya satu-satu. Mencermati rapat pada pagi hari ini, kami sependapat dengan Pak Bupati. Tapi yang harus diperhatikan lagi Pak, ketika ini menghasilkan suatu keputusan, tolong didukung oleh bukti formil. Contoh tadi Pak siapa namanya? Pak Luis, ini disubsidi. Nah ini subsidinya seperti apa, perusahaannya seperti apa, tolong dilampirkan Pak. Terkait dengan jumlah buruh tadi Pak Haji sampaikan, berbeda dengan yang disampaikan KUPP. Perbedaan ini signifikan Pak, hampir 400 kita capai. Jangan KUPP 200, ini 600 sekian ya Pak ya. Nah ini mana data-data ini? Kemudian saya lihat tadi ini ada 1.650.000, hanya diterima 650, betul ya? Betul. Nah, kita
itu apa? Seperti apa? Jadi rapat ini nanti, mohon maaf, ini tidak bicara di warung kopi nanti jadi katanya ini begini, katanya itu begitu, kata ibu lain lagi, iya kan? Jadi ngobrol di warung nanti ini kalau kayak begini, masing-masing ke depan disiapkan datanya. Data itu yang valid. Ya, kalau tadi Pak Ali bilang ada regulasinya, ya saya catat tadi nih 950 di PBM ya. Iya. Ah, apa regulasinya? Nanti itu nanti di pertemuan disampaikan pada saat sosialisasi, gitu loh. Kalau kita ngobrol, oh subsidi perusahaan atau lain loh, kita ini bukan yang concern hanya di pelabuhan saja, banyak tugas-tugas kita di sini. Tapi kalau itu nanti ada datanya, ya data itu valid ya, data harus valid, ya tidak, iya itu data valid. Jangan sampai nanti muncul di kemudian hari, kantornya tak apa, perusahaannya tidak mengakui. Kalau perlu nanti kalau memang sudah ada kegiatan yang lebih dan lagi diundang perusahaannya, benar nggak surat yang dikeluarkan? Jangan sampai kita sudah sepakat di sini ternyata lain lagi yang di pusat. Ini pusat semua kan? Nah seperti itu. Coba Pak dari saya Pak, dan saya harapkan ini kita jaga kondisi kita semuanya menjaga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kadari. Dari Pak Awaka, ada yang mau sampaikan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati, Pak Dandi, Pak Ajari, Bu Asisten. Apa yang menjadi konsen kita kalau memang permasalahan ini ingin segera selesai dan tidak berlarut-larut, artinya data valid yang disampaikan oleh Pak Ajari ke depan di sosialisasi untuk dibawa. Ya, pungutan itu dasarnya legal standingnya dari mana untuk dibawa juga. Sehingga kita bahas sama-sama. Kalau perlu bukti-bukti setoran dari perusahaan ke siapa yang memungut itu juga dibawa supaya valid betul. Kemudian mengenai TKBM, ini pengurus TKBM betul-betul juga sesuai dengan yang ada di data. Ya, karena apa? Jangan sampai orang di pinggir jalan sudah dimasukkan dalam organisasi TKBM. Ya. Ketentuan operasi TKBM kan sudah jelas. Yang menjadi anggota siapa? Ada kartu anggota. Jangan nanti seperti apa yang disampaikan tadi ada perbedaan data, sehingga berdampak ke gaji kecil tadi. Itu mungkin dari 200 yang gaji 200 kalau yang mau menerima 600 ya akhirnya ya jadi kecil. Itu juga harus dibedakan dan betul-betul data itu dibawa. Ya. Data dari koperasi TKBM valid, kemudian data tentang pungutan juga valid, kemudian termasuk perusahaan-perusahaan bentuk setorannya kepada siapa, apakah di sini nanti ada pungli. Nah, nanti kita juga akan pelajari, ya, jangan sampai buruh selama ini bekerja, jangan sampai seperti yang selalu saya sampaikan, jangan sampai malah pengurus koperasinya yang lebih sejahtera. Saya kira itu aja, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Bapak Forkopimda. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati, Subpopimda, Asisten, langsung bahwa proses yang dilaksanakan ini adalah proses sosialisasi, dan itu harus dimaknai bahwa sosialisasi ini mencari solusi terbaik. Jadi diharapkan pihak-pihak ini yang dari kedamaian berkembang dengan provokasi orang lain, bahwa tahapan sosialisasi diupayakan mana yang menjadi keberatan sampai dapat mencari jalan. Mungkin itu pesan saya sebagai Kesbang, dan kita tetap jaga ketertiban. Assalamualaikum. Baik. Ini terakhir ya. Oke, saya sebelum
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Syaikhul Salam, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah yang juga sebagai anak seorang guru yang hari ini orang-orang tua kami yang bekerja di buruh hanya bisa menyatukan nasib mereka dengan tangan-tangan manis para penguasa. Jadi saya ingin menyampaikan sedikit, yang ini tidak ada sentimen apapun, tidak ada tendensi apapun kepada Bapak Bupati Manggai selaku pemimpin di daerah ini. Saya melihat ini dalam perspektif religius, perspektif agama, bagaimana kemudian Umar bin Khattab ketika dia memimpin, ada rakyatnya yang kelaparan, itu rasa bersalah seorang Umar bin Khattab sebagai pemimpin itu tinggi sekali sehingga rela pikul beras dan pikul gandum untuk memberikan makan. Nah, hari ini dengan kebijakan yang dikeluarkan pemindahan pelabuhan, nantinya ada ribuan orang yang terancam kelaparan, terancam tidak bisa makan, terancam tidak putus sekolah akibat daripada kebijakan yang nantinya diberikan. Nah, harapan kami sebagai anak buruh dan juga di sini ada orang tua saya, orang tua saya berprofesi sebagai buruh, mengharapkan tangan-tangan manis Bapak Bupati Manggai selaku pemimpin di daerah ini untuk menyatakan sikap mendukung kami dalam penolakan pemindahan pelabuhan. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adik-adik mahasiswa, di awal rapat saya sudah sampaikan bahwa kebijakan tentang pelabuhan antar pulau, antar daerah, tidak ada kebijakannya pada pemerintah daerah Kabupaten Manggai. Itu semuanya adanya di pusat. Tetapi karena pemindahan ini menyangkut hajat hidup orang banyak, maka perlu dilakukan sosialisasi. Oleh sebab itu tolong sosialisasinya diikuti pada hari Senin nanti. Yang akan melakukan sosialisasi itu dari OPP berdasarkan perintah Dirjen Perhubungan Laut. Ya. Jadi mereka yang diperintahkan untuk melakukan sosialisasi. Nanti tolong apa yang menjadi pertanyaan, keluh kesah dari teman-teman guru PKBF silahkan disampaikan, sehingga nanti para OPP akan memberikan solusi terbaik. Oh, nanti ada solusi seperti ini. Kalau misalnya di antara solusi itu tidak ada, laporkan ke kami, maka kami kembali akan melakukan rapat pertemuan untuk mencari kembali solusi terbaik di kedua belah pihak. Ya, karena yang dibacakan tadi itu semua adalah tentang pengembangan perhubungan laut. Kalau tadi yang bilang surat itu saya sudah cabut surat dari dinas, karena dinas itu tidak berhak untuk membuat surat yang langsung ke dirjen. Yang membuat surat itu harus bupati. Sampai dengan hari ini saya tidak pernah membuat surat itu, makanya saya bilang saya cabut. Ya. Jadi yang berapa rencananya? Jam 9 Pak. Jam 9 ya. Tolong Bapak-bapak TKPM hadir semua. Saya tidak inginkan setelah selesai apalagi dapat umur, makanya hadir sampaikan. Tidak perlu ada kekhawatiran karena insya Allah solusi terbaik akan kita dapatkan. Ya, Pak Haji, seluruh para